Ini delta 21. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu wa la ta'amul miskin. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Faqala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah kata yang pantas kita ucapkan atas bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada hari Jumat ini kita masih sempat melaksanakan ibadah rutinitas mingguan kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita bersyukur karena ada beberapa negara pada hari ini, bahkan di Indonesia, di Pulau Jawa, itu tidak melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini karena adanya virus yang disebut dengan virus corona. Bahkan di daerah sana itu suara azan sudah diganti, bukan lagi hayya 'alas shalah, tapi shallu fi buyutikum, bahwa artinya sholatlah di rumah-rumah kalian. Dan ini sudah terjadi, bahwa banyak sekarang orang yang ingin sholat berjamaah di masjid, tapi sudah tidak bisa, dilarang. Bahkan yang terparah nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, banyak orang yang ingin membaca Al-Quran, tetapi setelah dibuka itu Al-Quran tinggal hanya lembaran-lembaran kosong, tapi isinya Al-Qur'annya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ banyak manusia menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya membaca Al-Qur'an, baru saya membaca Al-Qur'an tapi tulisannya sudah tidak ada, hanya tinggal lembaran-lembaran kosong karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Al-Qur'an ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk salat berjamaah, maka rajin-rajinnya kita ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, dan rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam boleh kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang mewariskan kepada kita syariat Islam, salah satunya adalah salat 5 waktu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita orang Islam malas sekali untuk melaksanakan sholat. Janganlah kita melihat orang, kita lihat diri kita sendiri masing-masing. Terkadang kita melaksanakan sholat 5 waktu, akan tetapi kita masih berat untuk melaksanakannya. Kita merasa terpaksa untuk melaksanakannya,
merasa terbebani untuk melaksanakan daripada sholat 5 waktu ini. Bahkan yang lebih parah, ada yang tidak cukup 5 waktu sholatnya. Dia sholat maghrib tapi tidak sholat isya. Dia sholat duhur tidak sholat asar. Dia sholat isya tidak sholat subuh. Jadi sholatnya tidak sempurna, seka-seka. Bahkan yang lebih parah lagi, orang Islam tapi hanya 1 minggu saja sholat, yaitu pada hari Jumat. Bahkan ada yang lebih parah lagi, memang tidak sholat sama sekali, padahal dia mengaku sebagai orang Islam. Kenapa ini terjadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita belum merasakan manfaat sholat pada diri kita. Kita belum merasakan hasil daripada sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Padahal kalau kita betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dibalik daripada perintah-perintah Allah pasti ada kejayaan, pasti ada kesuksesan. Di balik perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kudratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita malas? Karena kita belum merasakan manfaat-manfaat hasil dari sholat yang kita kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita betul-betul melaksanakan sholat sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat dan hakikat, maka sholat yang kita kerjakan dapat mendatangkan kudratullah, dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke dunia ini untuk menguji kita. Dan di dalam ujian ini, disitulah Allah Subhanahu wa taala menyimpan, memberikan kita berbagai macam masalah, mulai dari masalah kecil sampai dengan masalah yang paling besar. Tapi masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menerima daripada perintah sholat 5 waktu ini, maka Nabi kita Muhammad SAW di dalam berdakwah mengalami berbagai macam masalah, mengalami berbagai macam gangguan ketika dalam berdakwah menyampaikan agama ini. Dan puncak daripada penderitaan Rasulullah SAW ketika pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Karena waktu Abu Thalib masih hidup, maka Abu Thalib ini yang selalu membela daripada Rasulullah. Karena Abu Thalib ini di zamannya adalah orang yang disegani, orang yang dihormati oleh kaum Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga ketika Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Dia selalu membela Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah ketika Abu Thalib pamannya ini meninggal dunia, maka disitulah berbagai macam masalah yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan bersujud, maka datang orang kafir Quraisy menyimpan daripada kotoran unta di atas kepalanya, sehingga pada saat Nabi bersujud tidak bisa mengangkat kepalanya. Datanglah anaknya Aisyah untuk mengangkat daripada kotoran itu, barulah Nabi bangkit dari sujudnya. Belum selesai daripada masalah-masalah yang dihadapi Rasulullah SAW, datang lagi masalah baru, yaitu istrinya tercinta Khadijatul Kubra meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan Rasulullah SAW, puncak daripada masalah-masalah, sehingga 2 kejadian ini disebut pada waktu itu adalah tahun kesedihan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya dalam keadaan masalah besar. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyelesaikan masalah-masalah Rasulullah SAW. Maka Allah ingin menghibur Rasulullah SAW. Maka Allah mengundang Rasulullah SAW untuk bertemu dengannya. Itulah yang kita kenal dengan Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Diberikanlah sholat 5 waktu. Maka dibawalah sholat 5 waktu ini turun ke bumi ini dan diamalkan dan disampaikan kepada sahabat. Maka apa yang terjadi? Satu persatu masalah-masalah Rasulullah SAW diselesaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat ini
asbab daripada Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat, mereka meyakini bahwa di dalam salat ini ada kejayaan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya as-sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika terkena anak panah di punggungnya. Maka sahabat Ali ketika ingin dicabut panah ini, maka sahabat Ali ini merasakan sakit yang luar biasa. Maka tidak bisa dicabut anak panah itu. Tapi apa kata sahabat Ali radhiyallahu anhu? Tunggu, saya sholat 2 rakaat dulu. Pas saya sholat maka cabutlah daripada anak panah itu. Maka sholatlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan izin Allah dicabutlah panah itu. Setelah sholat bertanya sahabat Ali, wahai sahabat-sahabatku, apakah kamu sudah mencabut panahnya? Sudah, wahai sahabat Ali. Ternyata di dalam sholat Ali pada saat dicabut daripada anak panah ini tidak merasakan apapun, karena begitu sempurna daripada sholat, khusyuknya sholat yang dikerjakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah satu bukti bahwa di dalam sholat ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja para sahabat, para tabi'in. Ketika para tabi'in ini, ada sebuah kisah juga ketika para tabi'in ingin menyeberangi daripada sungai dan tidak ada perahu. Maka para tabi'in ini, orang-orang soleh ini, wali-wali Allah ini, mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Dengan izin Allah mereka bisa menyeberangi sungai tanpa dengan perahu. Mereka bisa berjalan di atas air, asbab daripada sholat yang sempurna yang dikerjakannya. Ada juga sebuah kisah, ada seorang waliullah. Beliau melihat ada sekumpulan kambing. Sekumpulan kambing ini dijaga oleh serigala. Dia heran, kenapa tidak seperti biasanya? Biasanya serigala memakan daripada kambing-kambing ini, tapi kenapa kambing ini dijaga oleh serigala? Maka dia mencari tahu siapa pemilik kambing ini. Ternyata dicari, ditemukan seorang wanita pengembalanya yang sedang sholat. Maka ditunggu sampai selesai sholat. Maka setelah selesai sholat ditanyalah wanita ini, apa amalanmu? Mengapa hebat sekali kambingmu tidak dimakan serigala, bahkan dijaga oleh serigala? Apa jawaban wanita ini? Saya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menggerakkan daripada seluruh makhluk. Jadi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita juga sempurna daripada salatnya sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasta'inhu bis-sabri was-shalah", yang artinya carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa datang apabila kita sabar dan kita sholat yang sempurna sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalah-masalah kita, kalau kita mau menyelesaikannya dengan cara kita sendiri, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah daripada masalah. Asbab itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang menyelesaikan masalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat sekarang ini adanya informasi menyebarnya virus-virus ini tidak bisa kita hindari tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bagaimana kita menghidupkan amal di dalam menjalankan asbab. Jadi kalau kita mau mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan asbab di dalam menghidupkan amal. Kita hidupkan amal di dalam menjalankan asbab. Contohnya, apapun pekerjaan kita, apa kita bekerja sebagai petani, pekebun, rumput laut, kalau azan berkumandang maka kita datangi panggilan itu. Itu artinya kita menghidupkan amal di dalam asbab. Karena pekerjaan ini adalah asbab, tetapi amal ini adalah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kita rusak, keyakinan kita rusak, maka kita akan merasa kalau kita tinggalkan pekerjaan ini, maka kita akan rugi. Inilah keyakinan yang rusak. Padahal jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan itu hanya untuk mencari daripada rezeki.
Itu sebagai asbab untuk mencari daripada rezeki. Tapi kalau kita datang ke masjid, kita datang menemui yang memberikan rezeki. Jadi kalau kita bekerja itu asbab untuk mencari rezeki. Tapi kalau kita ke masjid mendatangi panggilan azan, kita datang menemui yang memberikan rezeki. Tapi kalau keyakinan kita seperti keyakinan orang-orang kafir bahwa ketika kita bekerja maka itu sebagai cara untuk mendatangkan rezeki, maka kita berani meninggalkan sholat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita meyakini bahwa sholat itu hanya keuntungannya di akhirat, bukan keuntungannya di dunia. Padahal kita sholat pun akan memudahkan daripada urusan-urusan kita. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalau kita menjaga daripada sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 jaminan kepada kita, 1 jaminan di dunia dan 4 jaminan di akhirat. Apa jaminan di dunia? Kalau kita menjaga sholat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi daripada rezeki kita, akan memperlancar daripada rezeki kita, asbab-asbab yang kita kerjakan akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki. Ini keuntungan kalau kita menjaga sholat. Apa keuntungan 4 di akhirat? Yaitu ketika kita menjaga sholat, maka kita akan diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian kita akan diberikan catatan amal melalui tangan kanan, dan kita akan menyeberangi jembatan Sirat secepat kilat. Dan yang kelima, keuntungan ketika kita menjaga sholat, kita akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab atau tanpa diperiksa lagi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah daripada yang harus kita tanamkan. Jadi kalau kita sudah saya sudah merasa khusyuk di dalam sholat, saya sudah sempurna di dalam sholat, tapi mengapa masalah-masalah saya belum selesai? Perlu kita pahami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang cepat atau lambat. Bahkan sebenarnya pertolongan Allah sudah datang kepada kita. Yaitu apa contohnya? Kita sedang melaksanakan sholat. Inilah salah satu pertolongan Allah. Bersyukur kita karena kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat. Daripada banyak orang di luar sana biar sholat tidak diberikan kekuatan. Jadi satu kesyukuran kita ketika masalah-masalah kita belum diselesaikan oleh Allah, kita bersabar dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sudah tolong kita, yaitu berikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan kali ini juga di Jumat ini sebentar marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah penyakit virus ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dihindarkan keluarga kita, dan dihindarkan orang-orang yang beriman, dan dihindarkan negara-negara kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memusnahkan daripada virus-virus ini, karena virus ini juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia hidup dan mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wal akhirat wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rafa'il hisab. Rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni massani asy-syaitanu bi rizqihi wa asab. Allahumma rabban nas asbil basa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabban sibara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة بذكر الله.